Kamu sering nggak sih ngerasa cemas dan galau saat tiba-tiba merenung, mempertanyakan kenapa hidup kita yang katanya singkat ini kok banyak banget masalahnya? Kalau dipikir-pikir, masalah terus-terusan datang dari berbagai penjuru. Sementara itu, kita menghadapi dan menyikapi masalah yang menimpa dengan banyak cara. Bahkan sampai nggak begitu peduli cara yang kita lakukan itu baik atau buruk. Bersabar, pergi ke psikiater, beribadah dan berdoa adalah cara-cara yang baik. Tapi nggak jarang juga kita terlintas buat melakukan cara-cara yang buruk, seperti balas dendam, putus asa, sampai mencoba bunuh diri. Ternyata, lebih dari 2000 tahun yang lalu, filsafat menemukan akar masalah dan juga solusi dari banyak emosi negatif yang bikin kita punya banyak masalah. Filsafat itu adalah Stoikisme. Filsafat yang berasal dari Yunani kuno ini bisa membantu kita mengatasi emosi negatif dan membuat mental kita jadi tangguh dalam menghadapi naik turunnya kehidupan. Perkenalkan, nama saya Rizka. Seperti biasa, saya membahas buku-buku populer yang ada di dunia. Dan di video kali ini, saya membahas buku dari Henry Manampiring, yang mungkin kalian juga udah pada tahu. Karena buku ini sempat viral di TikTok, YouTube, sampai jadi bahan obrolan di tongkrongan. Buku ini juga dapat suara terbanyak di polling yang saya buat sebelumnya. Dan buku ini adalah Filosofi Teras. Sebelumnya, saya persilahkan kepada kalian untuk ambil posisi yang paling nyaman, minim gangguan, pakai headset, dan yang terpenting, nonton videonya sampai habis buat dapetin keseluruhan insight dari ringkasan buku ini. Tantangan hidup akan selalu ada. Kamu hanya bisa menyikapinya dengan mental tangguh. Orang-orang mendambakan ketenangan dalam hidup. Banyak dari mereka yang mengalami kecemasan, kekhawatiran, dan kekecewaan dalam kehidupan sehari-harinya. Filosofi Teras memang gak memberikan rahasia untuk menghilangkan semua kesulitan dan tantangan hidup, tapi justru menawarkan cara mengembangkan mental tangguh dan bersikap tenang, tentunya untuk menghadapi semua kesulitan dan tantangan dalam hidup kita. Dari buku ini, kamu akan mempelajari tentang pengertian filosofi teras dan relevansinya dengan kehidupan zaman sekarang. Hal-hal menarik yang akan kamu pelajari dari buku ini antara lain, apa yang dimaksud dengan filosofi teras dan bagaimana relevansinya di masa kini. Bagaimana cara hidup selaras dengan alam, apa itu dikotomi kendali, bagaimana mengendalikan interpretasi terhadap kejadian-kejadian di hidupmu, dan bagaimana cara memperkuat mental. Filsafat purba dari 2000 tahun lalu tapi masih relevan dengan masa kini. Filosofi teras berasal dari seorang filsuf bernama Zeno. Kira-kira 300 tahun sebelum Masehi, kapalnya yang berisi barang dagangan mahal karam dan dia terdampar di Athena. Di sana dia mengenal filsafat dari seorang guru bernama Krates. Dari situ, dia mempelajari filsafat lain dan kemudian menyebarkan ilmu ke masyarakat. Dia suka mengajar di sebuah teras berpilar yang dalam bahasa Yunani disebut Stoa. Dari situlah lahir istilah Stoikisme, diterjemahkan menjadi filosofi teras. Dalam filosofi teras, ada dua tujuan yang ingin dicapai. Pertama, hidup bebas dari emosi negatif seperti sedih, marah, cemburu, curiga, baper, dan lain-lain. Ketentraman ini hanya bisa diperoleh dengan memfokuskan diri pada hal-hal yang bisa kamu kendalikan, yaitu emosi negatifmu, bukan faktor eksternal dalam dirimu. Tujuan kedua dari ajaran filosofi teras adalah hidup dengan kebaikan atau bagaimana kamu hidup sebaik-baiknya, seperti seharusnya kamu menjadi manusia. Selanjutnya, ada 4 kebaikan utama dalam filosofi teras, yaitu kebijaksanaan atau kemampuan mengambil keputusan terbaik dalam keadaan apapun. Keadilan, yaitu memperlakukan orang lain dengan adil dan jujur. Keberanian, yaitu berani berpegang pada prinsip yang benar. Dan menahan diri, yaitu disiplin, kesederhanaan, kepantasan, dan kontrol diri. Stoikisme pada dasarnya diciptakan untuk menghadapi masa-masa sulit. Filsafat ini lahir di era yang penuh dengan peperangan dan krisis di Yunani saat itu. Filsafat ini sama sekali nggak menjanjikan materi apalagi kedamaian di akhirat, tapi kedamaian dan ketentraman yang kokoh di kehidupan sekarang. Ketentraman ini kokoh karena berakar dari dalam dirimu. Di masa sekarang, era di mana hoax beredar begitu masif dan banyak menyebabkan perpecahan di masyarakat, rasanya Stoikisme sangat relevan buat Indonesia. Filosofi teras adalah filsafat kepemimpinan. Dalam hal ini, kepemimpinan nggak sesempit memimpin tim, organisasi, atau perusahaan, tapi dimulai dari memimpin diri sendiri. Filosofi ini mengajarkan untuk memprioritaskan pengendalian diri sebelum mengendalikan kehidupan orang lain.
Stoikisme membekali para pemimpin untuk tegar di dalam kegagalan dan rendah hati di saat sukses. Dalam buku Daily Stoic, ada pemaparan beberapa orang terkenal yang diketahui mempelajari Stoikisme, baik berdasarkan pengakuan langsung maupun dari tulisan-tulisannya. Mereka diantaranya adalah mantan Presiden Amerika Serikat Bill Clinton, Anna Kendrick, Tom Hiddleston, dan penulis terkenal J.K. Rowling. Damai dan tentram ini kokoh karena berakar dari dalam diri kita, bukan pada hal-hal eksternal yang bisa berubah, hancur, atau direnggut oleh kita. Henry Manampiring. Manusia harus hidup selaras dengan alam kalau mau hidup yang baik. Hidup selaras dengan alam artinya kamu harus sebaik-baiknya menggunakan nalar, akal sehat, dan rasio, karena hal-hal itulah yang membedakan manusia dengan binatang. Ketika kamu nggak menggunakan nalar, selain kamu menjadi sama dengan binatang, kamu juga akan rentan merasa nggak bahagia. Misal ada suatu kejadian ketika kamu membaca sebuah tulisan provokatif di media sosial, dan kamu langsung emosi, marah-marah di kolom komentar, dan segera membagikan tulisan itu ke banyak orang tanpa mengecek dulu kebenarannya. Dari contoh itu, kamu nggak menggunakan nalar atau rasio dan hanya mengikuti hawa nafsumu. Tindakan tadi sebenarnya hanya akan membawa hasil yang negatif buat kamu sendiri. Stoikisme percaya bahwa sifat alami manusia yang hidup sebagai bagian dari kelompok yang lebih besar. Seorang penganut Stoa seharusnya hidup secara sosial, nggak mengisolasi diri dari manusia lain dan juga berhubungan dengan orang lain secara rasional. Nggak mudah dikuasai emosi negatif seperti marah, iri, dan dengki ketika bersosialisasi. Filosofi teras melihat segala sesuatu di alam semesta ini sebagai keterkaitan seperti jaring-jaring raksasa, termasuk semua peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, kejadian-kejadian yang ada di dalam hidupmu adalah hasil rantai peristiwa yang panjang, dari peristiwa besar sampai peristiwa yang terkesan remeh sekalipun. Seperti ketika kamu nggak sengaja menginjak kotoran kucing di jalan, sebenarnya ini bukan sebuah peristiwa acak, tapi hasil rantai banyak peristiwa lain. Misalnya, si kucing pup di situ karena memang sudah nggak tahan, atau karena memang tempatnya terlihat nyaman aja buat si kucing. Kemudian, kamu sedang lewat jalan itu dan sibuk stalking postingan mantan di media sosial sampai nggak memperhatikan jalan, dan terinjaklah kotoran kucing itu olehmu. Nggak ada peristiwa yang betul-betul kebetulan. Sesuatu yang terjadi di masa lalu dan yang sedang terjadi pada detik ini adalah hal tak terhindarkan, karena merupakan mata rantai dari peristiwa-peristiwa sebelumnya. Filosofi teras melihat semua peristiwa hidup sebagai keteraturan kosmos dari peristiwa-peristiwa terkait yang mengikuti aturan lain. Karena keterkaitan adalah bagian dari alam, maka melawan atau mengingkari peristiwa yang terjadi dalam hidupmu dianggap sama dengan melawan aturan Sang Pencipta alam. Jadi buat apa menyesali dan memprotes masa lalu? Semua hal terjadi mengikuti aturan Sang Pencipta. Melawan atau mengingkari apa yang telah terjadi artinya keluar dari keselarasan dengan alam dan malah bikin kamu nggak bahagia. Kamu nggak akan pernah mampu mengendalikan semuanya di dunia ini. Kalau harus memilih untuk mengingat satu kutipan saja dari berbagai teks tentang Stoikisme, maka Henry Manampiring akan memilih kutipan dari Epictetus. Kutipannya adalah, ada hal-hal di bawah kendali kita, ada hal-hal yang tidak di bawah kendali kita. Prinsip ini disebut dikotomi kendali. Beberapa hal yang nggak di bawah kendali kita antara lain tindakan dan opini orang lain, popularitas kita, kesehatan dan kekayaan kita, kondisi kita saat lahir, dan peristiwa alam seperti cuaca, hujan, atau gempa bumi. Sedangkan beberapa hal di bawah kendali kita, yaitu pertimbangan, opini atau persepsi kita, keinginan kita, tujuan kita, dan segala sesuatu yang merupakan pikiran dan tindakan kita sendiri. Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati hanya bisa datang dari hal-hal yang bisa kamu kendalikan, dan kamu nggak bisa menggantungkan kebahagiaan sejati pada hal-hal yang nggak bisa kamu kendalikan. Bagi para filsuf Stoa, menggantungkan kebahagiaan pada hal-hal yang nggak bisa dikendalikan adalah nggak rasional. Fokus pada hal-hal yang bisa kamu kendalikan bisa membantumu melalui masa hidup tersulit sekalipun, karena sikap dan persepsimu ada sepenuhnya di bawah kendalimu. Kebanyakan orang hidup terus-menerus mengikuti pendapat orang lain. Apa kata orang adalah ucapan yang sering kita dengar. Buat kita masyarakat Indonesia, tekanan dari opini orang lain adalah sesuatu yang nyata dan bahkan dianggap wajar. Misalnya ketika seseorang bekerja, sebenarnya dia nggak cocok bekerja di perusahaan yang sekarang.
Tapi karena perusahaan ini terlihat wah di mata orang-orang, akhirnya dia memilih bertahan demi gengsinya. Selanjutnya, kekayaan dalam filosofi teras hanya ukuran kuantitas aset, properti, dan harta benda, gak lebih dari itu. Orang yang lebih kaya, gak secara otomatis kualitasnya sebagai manusia juga lebih baik. Ini bisa membantumu saat diterpa rasa iri melihat kekayaan orang lain. Sebaliknya, kamu juga nggak akan memandang rendah orang lain yang harta bendanya mungkin lebih sedikit dari kamu. Dalam filosofi teras, ada yang lebih nikmat daripada keinginan yang terpenuhi, yaitu tidak adanya keinginan itu sendiri. Ini lebih hebat dari sekedar ikhlas menerima bahwa kamu memiliki, tapi dalam hati masih mengingini. Kamu nggak akan pernah merasa miskin ketika kamu bisa mengenal kata cukup buat dirimu sendiri, bukan buat pendapat orang lain. Setiap kejadian itu netral, yang membuat buruk adalah persepsimu. Dalam filosofi teras, ada pemisahan antara apa yang bisa ditangkap oleh indera kita atau impresi dan interpretasi atas apa yang kamu lihat dan dengar atau representasi. Manusia sering gagal memisahkan keduanya. Seringnya, manusia memberikan interpretasi dari sebuah peristiwa yang dialami, menjadikan sebuah peristiwa tersebut terlihat buruk. Sebenarnya segala keresahan dan kekhawatiran akan suatu hal bersumber dari pikiranmu. Suatu kejadian dipandang buruk ketika persepsimu menyebutnya seperti itu. Misalnya, kamu menganggap peristiwa dipecat itu sebuah kesialan. Dalam hal ini, dipecat adalah impresi, fakta yang bisa ditangkap oleh indera. Dan sial adalah representasi, sudah ada penilaian subjektif. Tapi tenang aja, kamu punya kekuatan buat mengubah pikiran dan persepsi kapanpun kamu mau. Yang harus kamu sadari adalah perasaan susah, khawatir, cemas, iri, dan lain-lain datangnya dari pikiranmu sendiri. Dan kabar baiknya, kamu sebenarnya mampu mengubah pikiranmu tanpa harus mengubah peristiwa eksternal yang terjadi. Filosofi teras berkeyakinan bahwa kamu bukanlah sekoci kecil tak berdayung dan tak berlayar, yang pasrah digoyang kesana-sini saat diterjang badai peristiwa hidup. Kamu bukanlah makhluk pasif yang dibawa senang, sedih, dan marah oleh hal-hal eksternal. Kamu bisa aktif menentukan respon terhadap peristiwa-peristiwa dalam hidupmu. Ketika kamu mengalami suatu kejadian yang kamu anggap buruk, kamu bisa menelusuri persepsi penyebabnya. Selanjutnya, persepsimu bisa didebat, ditentang, dan diubah. Emosi negatif bukan lagi sesuatu yang harus diperangi, tapi bisa diselidiki dan dikendalikan dari sumbernya. Karena emosi negatif adalah nalar yang tersesat. Ada banyak masalah kecil dalam hidup ini yang sebenarnya nggak perlu dibesar-besarkan. Dalam memperkuat mental, filosofi teras punya sebuah tips yang terkesan aneh. Namanya premeditatio malorum, yaitu memikirkan hal-hal negatif yang mungkin terjadi. Terus apa bedanya dengan negative thinking? Dalam premeditatio malorum, kamu bisa mengenali peristiwa di luar kendali dan memilih bersikap rasional. Ini mirip dengan cara kerja imunisasi. Dalam imunisasi, kamu memasukkan kuman yang sudah dilemahkan sehingga sistem kekebalanmu nantinya bisa mempersiapkan diri melawan kuman yang sesungguhnya. Dengan membayangkan kemungkinan-kemungkinan buruk yang mungkin terjadi, kamu sedang mempersiapkan kekebalan mental untuk menghadapinya kalau memang terjadi. Tips selanjutnya buat punya mental yang kuat adalah nggak membesar-besarkan masalah dan segera fokus pada apa yang bisa dilakukan. Hidup memang dipenuhi hal-hal nggak menyenangkan, dan sayangnya, mau nggak mau, suka atau nggak suka, kamu harus menerima fakta itu. Dan sayangnya lagi, jumlah kejadian nggak enak dalam hidup jauh lebih banyak dari yang enak. Misalnya kemacetan, antrian panjang, dosen yang ngasih nilai seenaknya, tukang bully di sosmed, dan lain-lain. Seringkali, banyak masalah kecil yang nggak perlu dicari solusinya, cukup dihindari. Kamu nggak perlu memberikan waktu yang lebih banyak dari selayaknya cuma buat hal-hal remeh. Daripada menggerutu dalam hati dan marah-marah, lebih baik dipikirkan dulu, apakah nggak rugi kalau kamu menghabiskan waktu, pikiran, emosi, dan kebahagiaanmu cuma buat memusingkan hal-hal yang nggak sepadan. Ada satu lagi formula dari filosofi teras untuk penguatan, yaitu mencintai nasib yang telah terjadi dan sedang terjadi saat ini, disebut sebagai amor fati. Coba renungkan hidupmu sekarang ini. Gak ada yang bisa menghentikanmu memutuskan untuk mencintai hidupmu saat ini, hari ini, dan detik ini. Masa lalu sudah masuk kategori di luar kendali. Masa lalu sudah mati semati-matinya. Menyesali tindakan atau perkataanmu apapun itu, kalau sudah di masa lalu, maka nggak bisa diubah dan dikendalikan lagi, sudah selesai. Kamu hanya bisa belajar darinya dan merencanakan yang lebih baik buat kedepannya. Bagaimana kamu menyikapi sepenuhnya di bawah kendalimu.
Kesimpulan buku. Filosofi teras lahir di era penuh peperangan dan krisis di Yunani. Filosofi ini ditulis untuk menghadapi masa sulit. Di era di mana hoax beredar yang menyebabkan perpecahan, filosofi ini relevan buat keadaan Indonesia saat ini. Melawan atau mengingkari apa yang terjadi artinya kamu keluar dari keselarasan dengan alam dan bisa menyebabkan kamu nggak bahagia. Ada hal-hal yang bisa kamu kendalikan, ada juga hal-hal yang nggak bisa kamu kendalikan. Semua peristiwa itu sebenarnya netral. Yang membuatnya jadi negatif atau positif adalah persepsimu sendiri. Jangan suka membesar-besarkan masalah. Segera fokus pada hal yang bisa kamu lakukan. Masalah kecil biasanya cukup dihindari saja.